PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Hari ini kita di podcast #PMI DKI Jakarta dalam rangka Hari Palang Merah Remaja dengan tema Kita mampu melawan pandemi. Oke, di sini kita sudah kedatangan adik cantik ya, tentunya dari PMI Jakarta Barat, yaitu Adik Siva. Hai, halo Adik Siva, gimana kabarnya? Oke, Adik Siva, katanya kamu dari PMI Jakarta Barat ya? Iya, benar. Apa tuh? Forpis? Ya. Oh, Forpis itu apa Kak Siva? Forpis itu kepanjangan dari Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Gitu. Oh gitu. Ngomong nih Kak Siva, sebelum kita melanjut ke lebih lanjut lagi ya, kita boleh buka maskernya ya. Kita sudah melakukan antigen tadi sebelumnya. Hai Kak Siva, sekarang kelas berapa? 11. Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Kakak Siva udah lama di PMI? Di PMR aku udah 2 tahun. Oh, di PMR udah 2 tahun. Ya. Berarti mengikuti kegiatan PMR itu di kelas berapa tuh? Kelas 10. Kelas 10? Ya. Itu kenapa tuh? Kenapa sih Kak Siva tuh ada motivasi mau ikut eskul ya, jatuhnya eskul PMR? Ya. Pertama kali tertarik kalau aku basically tuh suka sama exploring ya. Jadi kayak suka banget eksplorasi. Terus waktu itu ada eskul PMR di sekolah. Jadi kayak kayaknya ini aku belum pernah masuk ke dalam dunia Palang Merah Remaja. Kayaknya boleh deh dicoba gitu. Oh gitu. Iya. Keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Oh gitu. Terus bisa bermotivasi mau ikut Forpis itu karena keinginan sendiri juga kah? Atau ada misalnya kayak temen nih, udah deh Siva ikut, atau ada di kelasnya ya, pasti ada di kelas ya? Adik kelasnya punya adik kelas kan? Punya adik kelas. Iya, itu apakah emang motivasi tersendiri kah mau ikut Forpis? Kan Forpis tuh beda ya sama PMR atau beda? Bedanya di mana tuh Kak Siva kalau Forpis sama PMR? Oke, aku jawab dari yang teman-teman dulu ya. Oke, boleh. Waktu itu sih sebenarnya lebih tepatnya iseng ya. Sebenarnya banyak mungkin di sini juga teman-teman pada tahu, kalau belum banyak yang tahu Forpis itu apa sih gitu. Karena kebanyakan pasti banyaknya ke ke PMR aja, belum tahu Forpis gimana. Kalau awal mula aku masuk Forpis itu sebenarnya pada saat itu karena kita pandemi ya, banyak pergantian keanggotaan PMR di sekolah, dan pas saat itu pergantian keanggotaan, aku kepilih jadi ketua PMR di sekolahku. Dan untuk pembina atau pelatih aku tuh suruh aku daftar di Forpis gitu. Oh gitu. Pada dasarnya aku juga sebenarnya cuma daftar aja gitu. Dan aku pada saat itu menjabat di Korwil atau koordinator wilayah. Tapi ternyata pada saat itu ada FGD, dan ternyata aku terpilih jadi ketua Forpis di JB. Oke. Apa bedanya tuh? Kalau bedanya PMR dan Forpis ya, kalau PMR di sekolah itu kan pasti kita belajar tentang kayak dasar-dasar atau kayak misalnya pertolongan pertama, bagaimana kita cara membuat tandu seperti itu kan. Tapi kalau misalnya di Forpis itu kita aksi di lapangan gitu. Walaupun emang kita tidak sepenuhnya untuk tergabung dalam kayak misal penanggulangan bencana, tapi kita punya andil di situ gitu. Oh gitu, sesuai ya dengan sejarah PMR ya, betul ya. Kenapa terbentuknya PMR itu kan karena emang kekurangan tenaga ya. Akhirnya anak sekolah dilibatkan ya pada saat itu. Pertama betul, antara Rusia dan Perancis. Oke. Kak Siva, apa sih kalau Kak Siva tersendiri nih ya, PMR itu apa sih? Sebenarnya PMR itu forum yang mewadahi kayak untuk gimana merealisasikan atau gimana sih caranya kita tergabung dalam bentuk kemanusiaan, tapi kita tuh diwadahi gitu. Mungkin banyak banget kan di sini yang mungkin aku masih kayaknya nggak cukup umur untuk ikut kegiatan PMR nih, kayaknya aku nggak cukup umur untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, PMR ini adalah wadahnya teman-teman untuk gimana sih, pengen ikut bencana nih gimana gitu. Pasti di sini banyak kan orang-orang Indonesia itu punya empati dan simpati yang besar gitu sih. Oke. Dengan kondisi pandemi nih Kak Siva. Kak Siva kan berarti masuknya dalam kondisi pandemi ya? Betul. Itu gimana Kak Siva? Apakah ada kegiatan kah ketika pandemi ini? PMR itu tetap aktif dan Forpis tetap aktif atau gimana Kak Siva sama pandemi? Karena kalau misalnya PMR itu masuknya ke sekolah, dan sekolah karena aku negeri, jadi didasari atau
atas arahan pemerintah ya. Kalau misalnya Forpis itu dari PMI. Nah, kalau misalnya PMR itu sendiri masuknya ke eskul itu masih banyak atau belum ada kegiatan-kegiatan gitu sih Kak. Cuma kita biasanya ada mungkin ada pelatihan-pelatihan lewat Zoom, lewat gimana pendalaman materi gitu. Tapi kalau misalnya Forpis khususnya karena aku di JB, Forpisnya aktif banget. Hampir tiap minggu kita suka ke Mako untuk rapat, ngadain proker dan lain sebagainya gitu. Berarti secara virtual tetap ya. Tapi kan ada tatap muka Kak Siva? Kalau misalnya tatap muka untuk menjalankan tugas, karena sebenarnya kalau di PMR di sekolah aku juga ada tugas. Kita karena nggak ada kegiatan di mana kita bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas UKS. Kemarin aku baru kayak buat mungkin tugas-tugasnya dan lain sebagainya gitu. Oh berarti UKS itu tetap aktif di sekolah? Tetap ada. Ya? Karena kan kita juga udah PTM gitu, apel dan sebagainya gitu. Kak Siva, gimana nih cara Kak Siva berkomunikasi? Kak Siva tahu gak sih berapa banyak PMR di DKI Jakarta khususnya? Kalau untuk PMR di Jakarta Barat, di DKI Jakarta itu banyak banget ya. Ada kemarin per tanggal 18 Februari 2022 itu ada 14.812 orang. Banyak juga ya ternyata ya. Itu gimana tuh? Verifikasi di Siamo juga gitu. Itu gimana cara Kak Siva ketemu dengan rekan-rekan Kak Siva dengan sebanyak itu di DKI Jakarta? Berarti kan follow Forpis itu berarti maksudnya lebih luas lagi ya. Kamu berkenalan sama yang lain-lainnya nih gitu kan. Itu gimana tuh? Kamu beradaptasi, maksudnya berkomunikasi dengan teman-teman yang lain? Oke. Jadi kalau misalnya Forpis itu kan pasti ada ada daerah kayak misal di kota ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Nah ada juga di PMI DKI Jakarta, Forpis PMI DKI Jakarta. Nah kalau misalnya untuk berkomunikasi itu biasanya kita serahin ke beberapa wilayah kayak misal untuk JB sendiri, Utara sendiri, Timur sendiri gitu. Nah biasanya kalau misalnya di daerah itu ada Korwil. Korwil itu biasa megang atau bertanggung jawab atas satu kecamatan. Kayak misal kalau di JB itu ada misal kecamatan Tambora, kecamatan Kalideres. Nah, si Korwil ini yang sebagai jembatan atau humasnya antara Forpis dan juga PMR gitu. Nah, cara berkomunikasinya paling kita kayak misal kalau kita tuh ada yang namanya jumpa ceria gitu. Itu gimana tuh jumpa ceria maksudnya? Kalau jumpa ceria di offline itu biasanya kita ketemuan di markas di Mako, tapi karena kita online jadi kita masih ada jadwal untuk itu. Nanti kita beberapa ada perwakilan dari kecamatan, itu dia bakalan mewakili sekolahnya atau mewakili sekecamatan dipilih untuk ke Mako. Jadi sana nanti kita kenal-kenalan bagaimana kegiatan-kegiatan PMR di sekolah atau kayak apa ya, banyak kegiatan-kegiatan kita sharing-sharing lah gitu. Oh berarti tetap ada komunikasi ya? Oh tetap. Gitu. Seneng nggak Kak Siva? Seneng nggak maksudnya bisa kenal satu sama lain ya kan? Apalagi dengan banyaknya 14 ribuan ya Kak Siva. Wow itu luar biasa menurut aku ya. Itu kan berarti suatu kebanggaan buat diri sendiri Kak Siva. Iya. Karena kan kita harus memperluas networking kan. Benar betul. Relasi apalagi kalau dibilang seneng banget karena jadi punya banyak teman, jadi punya banyak kenalan, relasi dan lain sebagainya sih. Ada hambatan nggak sih Kak Siva? Kalau pandemi kayak gini kan, apalagi lagi munculnya nih yang omikron ini, ya kan itu udah gimana tuh? Kalau hambatan itu pasti setiap organisasi siapapun itu pasti ada ya. Cuma kalau untuk hambatan di Forpis itu pastinya di masa pandemi ini ya. Kita kan flashback beberapa bulan atau 2 tahun ini banyak banget adanya pandemi. Jadi mobilitas untuk kita ketemu, untuk kita berbincang-bincang itu sangat minim sekali ya. Itu sih yang paling menjadi masalah besar gitu. Kegiatannya apa sih Kak Siva? PMR itu kalau di sekolah Kak Siva? Kalau di sekolah aku kalau misalnya offline biasanya kita pendalaman materi, terus kita pertolongan pertama itu gimana, terus nanti
banyak kayak kepala merahan lah gitu. Cuma kalau misalnya online gini ya pasti kita pendalaman materi juga sih, kayak misal pertama itu apa yang dibutuhin, terus gimana gitu sih. Oke, berarti semuanya serba virtual. Iya, ada betul. kegiatan. Oh ya Kak Siva, ini kan kita podcast ini kan kita temanya tentang Hari Palang Merah Remaja ya. Iya. Wow, ini kita mampu Kita melewati pandemi ini ya, yang Iya, sudah betul. berapa tahun kita lewatin. Nah, Kak Siva kan PMR nih ya kan, tahu dong sejarahnya, tahu gak sekilas singkat aja apa sih sejarah tentang PMR itu? Nggak cuma kita masuk tapi kita tidak mengetahui sejarahnya ya Iya, kan, kita yang benar. mengikuti yang ini. Jadi pada saat Kongres PMI yang keempat itu tercetuslah ke ide untuk membuat PMR, karena pada saat itu anak-anaknya itu kekurangan tenaga, akhirnya melibatkan anak-anak di sana gitu. Nah pada saat itu tercetuslah PMR untuk membantu juga, walaupun emang mereka untuk semampunya saja, betul, gitu. semampunya. Ya udah sih untuk kayak misalnya sejarahnya kayak gitu. Nah waktu itu PMR juga kan ada kayak apa ya, kegiatan-kegiatan untuk membantu Perang Dunia I juga sih. Emang karena terjadinya tuh karena emang ada Perang Dunia I Rusia antara Prancis ini ya, makanya terbentuklah PMR ini, karena dia kekurangan orang, akhirnya dia minta bantuan lah dari anak-anak sekolah ya, untuk dia minta bantuan baju bekas, majalah bekas ya kan, terus bahan-bahan makanan, dan setahu saya juga dia tuh PMR itu sebelumnya tuh PMP ya, Palang Merah Pemuda, sebelumnya itu tahun 1950 setahu saya. Dan pada akhirnya disahkan pada tanggal 1 Maret 1950 gitu. Wow, Kak Siva, selain ini ya, maksudnya selain mengikuti Forpis nih, Kak Siva, kan di PMI juga kan tidak hanya ada kegiatan tentang bencana aja ya, di luar bencana pun pasti ada. Nah, Kak Siva dimasuk dalam bencana ini, Kak Siva pernah mengikuti gak sih sebagai Forpis, pernah mengikuti kegiatan atau kegiatan bencana ya, maksudnya kayak contoh kayak misalnya banjir di Jakarta, kebakaran di Jakarta, itu terlibat juga gak Kak Siva untuk dalam penanggulangan bencana? Oke. Kalau misalnya penanggulangan bencana itu pasti kita tuh kalau di PMI itu ada tahap-tahapannya. Nah, tapi karena kita Forpis istilahnya yang paling kecil, jadi kita nggak punya wewenang untuk itu gitu. Jadi kita biasanya tuh bantunya dapur umum, distribusinya gitu-gitu sih. Kayak misal ada kebakaran, kita ada informasi masuk nih, nah berarti kita untuk disuruh ke dapur umum gitu. Bantu masak. Tapi Kak Siva di rumah suka masak nggak? Oh, suka masak. Oh gitu. Kirain di rumah nggak pernah masak, terus tiba-tiba ada bencana masuk ke dapur umum disuruh masak gitu. Sebenarnya kalau dapur umum itu juga ada yang masak sih, cuma kalau kita biasanya bantunya kayak masukin makanan. Oh, kalau dalam box itu. Iya, ke dalam box, terus pendistribusian gitu. Seru banget sih, parah. Seneng. Seneng banget. Senang itu pas kita distribusi sih, jadi kita ketemu bener-bener oh ternyata keadaan di lingkungan kita seperti ini ya, jadi kayak lebih tahu juga sih gitu. Selain penanggulangan bencana kan di PMI itu nggak hanya bencana aja Kak Siva ya, ada juga yang namanya donor darah. Kak Siva sendiri udah pernah donor darah pun? Karena aku kan baru banget 17 tahun ya, jadi kayak tahun ini? Iya, enggak, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Akhir. Oke. Jadi aku ada plan untuk donor darah, karena aku juga karena sering ke Mako, aku ngeliat tuh, karena kan donor darah ada setiap hari ya. Ngeliat ke Mako, kayak orang tuh pasti nggak mengeluhkan yang gimana-gimana. Aku ngeliat prosesnya juga, dan bahkan ikut event-event besar donor darah itu tuh nggak sakit dan lain sebagainya. Jadi aku pas ngeliat, oh ternyata selain untuk kita membantu orang lain, untuk selain kita di kemanusiaan, tapi kita juga banyak manfaat untuk diri kita, dan juga nggak terlalu mengurangi yang kayak sakitan dan lain sebagainya gitu. Kayak udah ambil donor kayak ambil darah biasa aja sih gitu. Nih ngomong tentang event besar, tadi Kak Siva ngomong
suatu event, ada event besar ya. Kak Siva sendiri pernah mengikuti pelatihan nggak? Dan event besar apa yang pernah Kak Siva ikutin? Kalau misalnya event besar, karena aku juga masuk di pandemi gitu, itu belum ada yang besar, misalnya kayak se-Indonesia dan sebagainya. Cuma kalau misalnya event besar biasanya di PMR itu ada kayak misal Jumbara gitu sih. Kayak kalau misalnya ada juga Latga, ada juga Jumpa Ceria gitu-gitu. Oh, event besar yang pernah Kak Siva ikutin ya. Tapi pelatihan ada? Ada pelatihannya nggak sih kalau Forbes atau PMR itu? Kalau pelatihan yang kayak kalau KSR itu kan ada ya kayak 1 tahun gitu. Kalau Forbes sebenarnya nggak ada sih, cuma kita ada LDKS-nya gitu. Oh, ada LDKS-nya. Ada LDK-nya. Oke Siva, ini di pertanyaan terakhir deh. Ya, oke, ini pertanyaan terakhir. Pemanfaatan teknologi untuk PMR, khususnya untuk media sosial ini kan sangat tinggi ya. Maksudnya banyak banget orang tuh pada main media sosial, apalagi dalam masa pandemi ini kan pasti banyak kan orang mainin sosial media ya kan. Nah, pemanfaatan teknologi untuk PMR itu sendiri gimana sih Kak Siva? Oke, khususnya media sosial ini berpengaruh besar untuk PMR sebenarnya. Karena yang pertama itu adalah akses satu-satunya kita untuk memberikan pengalaman, edukasi dan lain sebagainya, itu adalah media sosial gitu ya. Cara pemanfaatannya adalah kalau aku gimana kita mengemas edukasi ke media sosial berarti ya. Itu membuat akun Forbes misal, dari situ kita bisa tuh mengedukasi gitu. Kita kalau misalnya ada event apa, daftarnya lewat situ gitu-gitu sih. Kayak misal kita mau adain donor darah nih, nah dari situ pengaruhnya tuh gimana kesebar ke internet, karena internet itu kan penyebarannya sangat cepat ya. Betul. Gitu, dan lebih luas pastinya daripada offline. Nah dari PMR ini atau dari akun Forbes ini akses untuk pengaruh teknologi ini sangat besar pastinya sih gitu. Oke, kan banyak banget nih ya media sosial yang mungkin belum pada tahu nih media sosialnya apa. Kalau dari JB sendiri itu kita punya Instagram namanya Forbes JB gitu. Bisa di follow teman-teman gitu. Bisa diajak ya maksudnya. Boleh karena ngajak. banyak banget kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman bisa ikutin. Selain itu selain follow akun kami juga ikutin media sosialnya PMI DKI Jakarta. PMI DKI Jakarta juga punya ini ya, punya Instagram juga, punya Twitter juga, YouTube juga. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, dan juga mungkin share link. Oke. Pokoknya like ya dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa itu. Oke. Halo sahabat PMI, terima kasih sudah menonton channel PMI DKI Jakarta dalam mengangkat tema Hari Palang Merah Remaja, kita mampu melewati pandemi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dah.